Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hasana dari Prodi Pendidikan Matematika kelas C mata kuliah Islam Interdisiplin. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan soal UTS mata kuliah Islam Interdisiplin. Adapun soal yang pertama yaitu mengenai ajaran Islam yang mendorong dan mengapresiasi iptek. Adapun pada kenyataannya, Islam mendukung sepenuhnya pengembangan iptek. Hal ini tercermin dalam Quran Surah Ali Imran ayat 190-191 yang berisi perintah memikirkan penciptaan langit dan bumi, seraya berzikir baik saat duduk, berdiri, maupun berbaring. Dalam Al-Quran pun, banyak ayat yang berisi fenomena-fenomena alam. Lantas, kenapa Al-Quran perlu menjelaskan mengenai fenomena alam? Misalnya, fenomena peredaran benda-benda langit dan pergantian waktu. Hal ini agar akal manusia dimaksimalkan untuk memikirkannya. Dengan pemaksimalan akal, maka perkembangan sains akan semakin maju. Kemudian, dengan kemajuan sains, maka melahirkan teknologi. Teknologi akan membuat hidup manusia semakin mudah. Adapun bukti bahwa Islam tidak membedakan dan memisahkan ilmu umum dan ilmu agama, yaitu dengan lahirnya tokoh dan ulama-ulama Islam yang menjadi ilmuwan-ilmuwan hebat. Contohnya, Ibnu Sina yang menjadi ilmuwan kedokteran. Nah, dengan lahirnya berbagai ilmuwan-ilmuwan muslim ini pastinya menjadi bukti bahwa Islam tidak membedakan ilmu umum dan ilmu agama. Bahkan, Islam saling melengkapi antara ilmu keduanya, sehingga bisa saling menyempurnakan satu sama lain. Adapun soal yang kedua yaitu mengenai dikotomi ilmu. Dikotomi ilmu adalah adanya pemisahan antara disiplin ilmu agama dan disiplin ilmu umum, sehingga pada gilirannya melahirkan istilah baru yang disebut dualisme pendidikan, yakni pendidikan agama dan pendidikan umum. Terpisahnya ilmu pengetahuan sains umum dan ilmu pengetahuan agama merupakan hasil ketidakpercayaan masyarakat dunia barat terhadap agama yang mereka anut dan terhadap gereja sebagai penyelenggara agama yang mereka anut. Para ilmuwan barat yang mulai mengenal ilmu sains pada awal abad ke-14 menganggap bahwa agama mereka hanyalah menjadi penghambat bagi kemajuan sains itu sendiri, dengan segala dogma yang terkandung di dalamnya. Ada pula dampak negatif dari dikotomi ilmu antara lain. Pertama, orang yang sangat fanatik kepada ilmu agama Islam cenderung akan menganggap valid sumber ilmu agama dari Allah dalam bentuk kitab suci dan tradisi kenabian dan menolak sumber-sumber non-konseptual sebagai sumber otoritatif untuk menjelaskan kebenaran sejati. Kedua, para ilmuwan sekuler akan cenderung hanya menganggap valid informasi yang diperoleh melalui pengamatan indrawi saja. Kemudian yang ketiga yaitu hilangnya budaya berpikir ilmiah rasionalistik di kalangan umat Islam yang berciri khaskan liberal terbuka, inovatif, dan konstruktif. Bahkan masih banyak lagi dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh sikap dikotomis dalam pendidikan Islam. Nah, adapun soal atau jawaban saya mengenai soal UTS terakhir yaitu mengenai konsep islamisasi ilmu. Nah, konsep islamisasi ilmu pengetahuan sendiri ialah pembebasan manusia dari tradisi magis, mitologis, animistis, kultur nasional, dan dari belenggu paham sekuler terhadap pemikiran. Oleh karena itu, dibutuhkan dua proses yang saling berhubungan. Pertama, yaitu pemisahan
elemen dan konsep-konsep kunci yang membentuk kebudayaan dan peradaban Barat. Yang kedua, memasukkan elemen-elemen Islam dan konsep-konsep kunci ke dalam setiap cabang ilmu pengetahuan masa kini yang relevan. Nah, selanjutnya, adapun konsep pengilmuan Islam, yaitu menjadikan Islam sebagai ilmu. Pengilmuan Islam juga sebagai ajang memperlihatkan aspek universalitas klaim Islam sebagai rahmat bagi alam semesta, bukan hanya sebagai pribadi atau hanya sebagai masyarakat muslim, tetapi untuk semuanya atau menyeluruh. Nah, kemudian selanjutnya yaitu integrasi interkoneksi. Integrasi interkoneksi yaitu upaya mempertemukan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Pertemuan keduanya akan memperkuat satu sama lain sehingga bangunan keilmuan keduanya akan sama-sama kokoh. Adapun pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai aplikasi dari integrasi ilmu dalam dunia pendidikan. Nah, menurut saya sendiri, aplikasi dari integrasi ilmu dalam pendidikan yaitu dengan adanya penanaman ilmu adat seperti bahasa Indonesia, bahasa Arab, filsafat, ilmu-ilmu alam yang nantinya akan menjadi dasar pemahaman mereka atau mahasiswa sendiri maupun peserta didik sendiri akan mempelajari Al-Quran serta hadis. Kemudian dengan adanya Al-Quran dan hadis, nanti mereka akan mengembangkan dan menghasilkan ilmu pengetahuan modern. Ilmu pengetahuan modern itu seperti apa? Contohnya fisika, matematika, biologi, dan sebagainya. Nah, mungkin hanya itu jawaban yang dapat saya sampaikan untuk soal UTS. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.